Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga tetap semangat belajar dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi masih bab tentang perusahaan jasa. Tapi kita akan bahas tentang buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan beberapa akun yang disusun sedemikian rupa sehingga ketika diperlukan akan mudah ditemukan. Kemudian pengelolaan buku besar merupakan kelanjutan dari siklus akuntansi setelah dibuat jurnal. Kemudian bentuk buku besar itu bergantung pada kebutuhan pada masing-masing perusahaan. Bentuk yang biasa digunakan yang pertama adalah bentuk T. Ini bentuk paling sederhana di mana terdapat dua sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri biasanya sisi debit, yang kanan sisi kredit. Jadi untuk mempermudah pengenalan bentuk dan cara pencatatan transaksi. Kemudian yang kedua adalah bentuk skontro. Ini pada dasarnya hampir sama dengan bentuk T. Bedanya terdapat pada kolom tanggal, keterangan, dan reference. Kemudian yang ketiga adalah bentuk saldo tunggal. Ini penentuan saldo dari akun ditentukan setiap terjadi transaksi. Ini adalah bentuk buku besar bentuk T, bentuk paling sederhana. Jadi ada dua sisi kiri dan sisi kanan. Yang sisi kiri untuk debit, yang kanan untuk kredit. Kemudian di atasnya ada nama akun apa? Misalnya dari aset, dari yang paling atas, kas, piutang, dan seterusnya. Kemudian yang di sebelah kanan di atasnya ada kode akun, memudahkan nanti ketika lanjut membuat neraca saldo. Berikutnya bentuk yang kedua adalah buku besar, terdiri dari dua kolom. Jadi ada tanggal, keterangan, ini ada keterangan lagi, debit. Yang sisi sebelah kanan ada keterangan kredit. Jadi ada dua kolom, sisi debit dan kredit dipisahkan. Kemudian untuk buku besar bentuk 3 kolom, ini di paling bawah. Contohnya ini ada tanggal, keterangan debit. Kemudian yang sisi sebelah kanan kredit. Kemudian ini debit atau kredit, tergantung nanti lebih banyak yang masuk atau yang keluar. Kemudian saldo. Berikutnya adalah bentuk saldo rangkap. Jadi pada prinsipnya akun saldo rangkap ini atau ganda sama dengan saldo tunggal. Bedanya terletak pada kolom saldo yang terdiri atas debit dan kredit. Berikutnya adalah neraca saldo atau trial balance. Apa itu neraca saldo? Daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Jadi nanti ketika dibuat akun pada buku besar, langkah selanjutnya untuk siklus akuntansi adalah membuat neraca saldo. Kemudian tujuan dibuatnya neraca saldo adalah untuk menguji apakah semua transaksi telah dipindahkan dengan benar ke buku besar yang mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. Kemudian ini adalah contoh form neraca saldo. Paling atas ada nama perusahaan, kemudian nama formnya.
neraca saldo periodenya per berapa. Kemudian yang di kolom awal biasanya ada nomor akun, kemudian yang tengah ini ada nama akun atau keterangan, kemudian di sisi sebelah kanannya ada debit dan kredit. Nah, ini adalah contoh buku besar bentuk stafel yang berkolom saldo rangkap tadi. Ini ada tanggal, keterangan, kemudian referensi, ada debit, kredit, kemudian dipisah lagi di sebelah kanan saldonya itu pada akhirnya masuk ke kolom debit atau kredit. Lebih besar dana yang masuk atau yang keluar. Berikutnya ini contoh buku besar bentuk stafel saldo tunggal. Jadi ada tanggal, keterangan, kemudian debit, kredit, kemudian di sebelah sisi kanannya ada debit, kredit tadi, lebih besar dana yang masuk atau yang keluar untuk akun-akun tertentu. Kemudian di paling kanan ada saldo. Berikutnya bentuk kolom saldo tunggal seperti ini bentuknya. Diperlukan informasi saldo rekening setiap saat. Jadi memudahkan penyusunan neraca saldo nih. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, saldo. Kemudian sebelahnya ada kredit, keterangan, dan tanggal. Berikutnya penyimpanan dokumen transaksi itu dibuat ketika memudahkan pekerjaan si accounting atau yang membuat atau yang mencatat transaksi. Kemudian peralatannya apa saja? Yang pertama adalah lemari arsip, biasanya terbuat dari kayu, aluminium maupun baja yang tahan api. Jenisnya ada filing kabinet, itu biasanya terdiri dari beberapa laci yang tersusun secara vertikal. Kemudian ada juga yang berbentuk lateral, filing kabinet itu posisinya berdiri. Kemudian yang berikutnya adalah map arsip, macam-macamnya, ada stop map folio, kemudian ada map Snell Hector, folder, hanging folder, opener, alat sortir, dan juga guide atau pembatas atau sekat. Berikutnya ini adalah contoh filing kabinet tadi yang tersusun secara vertikal. Kemudian yang ini adalah lateral filing kabinet yang posisinya tersusun, dokumennya tersusun secara berdiri. Kemudian ini adalah contoh dari map Snell Hector. Kemudian ini adalah opener. Berikutnya peralatan pendukung penyimpanan dokumen selanjutnya adalah ada mesin penjilid, stapler, kemudian ada perforator atau pembolong kertas, kemudian ada mesin pemotong kertas atau paper cutter, dan juga mesin penghancur dokumen atau Shredden. Ini adalah contoh gambar dari perforator atau pelubang kertas. Nah, teknik penyimpanan dokumen transaksi itu ada beberapa sistem. Sistem yang pertama adalah sistem abjad, mengurutkan dari abjad, misalnya dari huruf paling awal. Misalnya PT Garuda Food, G dulu, kemudian baru PT Indofood, setelah huruf G, huruf I, kemudian lanjut PT Kongguan, K, dari awalan huruf K. Ini adalah contoh sistem abjad penyimpanan dokumennya. Kemudian yang berikutnya adalah sistem tanggal. Jadi tanggal transaksi awal masuknya yang pertama misalnya diurutkan dari tanggal 5 Februari, kemudian di tanggal 10 Februari, dan juga tanggal 2, kemudian selanjutnya tanggal 20 Februari. Yang berikutnya adalah sistem nomor. Jadi nomor urutan dokumennya dari misalnya nomor 001 di awal, yang kedua 002, dan yang ketiga adalah 003. Kemudian kalau sistem wilayah itu misalnya